kita dianjurkan untuk memberikan jamuan yang terbaik kepada tetamu kita. Abul Haytham bisa menjamu di rumah, bisa menjamu di mana, di kebun. Tetapi lebih memilih untuk menjamu mereka di kebun. Kenapa? Pertama, pemandangan, kesejukan, ya pastinya beda lah antara orang duduk di dalam rumah sama di kebun. Jauh lebih nyaman ketika duduk di kebun, suasananya dan lain sebagainya. Artinya di sini Abul Haytham memberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jamuan yang betul-betul bagus kepada tetamunya. Nah, inilah yang harus kita lakukan kepada tetamu kita. Itu satu. Ya. Kemudian orang ketika duduk di dalam rumah sama duduk di kebun berbeda. Kalau tadi saya berbicara dari sisi jamuan si sahibul bait, hendaknya dia memberikan jamuan yang paling bagus, yang terbaik bakal tetamunya. Sekarang kita berbicara dari sisi tamu. Tetamu pun ketika disuguhkan duduk di taman, dia lebih nyaman. Lebih nyaman maksudnya dia bisa angkat kaki, dia bisa berbaring, yang dia bisa menyesuaikan dengan kebun itu. Kenyamanan lebih. Dan dia dapat melakukan itu. Beda ketika duduk di dalam rumah yang terbatas, yang sempit, yang hanya sebatas kursi. Wabasatallahum bisatan, gelar karpet. Ketika gelar karpet bisa berbaring, bisa duduk dengan nyaman. Nah, ini saya rasa patut untuk dicontoh oleh beberapa dari kita yang punya kemampuan ini. Ya. Artinya apa? Ketika kita punya rumah, ya, sahabat dulu rumahnya itu ada kebun, ada taman, ya, dan bisa dijadikan taman itu sebagai tempat untuk bercengkerama, untuk menjamu tamu, ya. Nah, hal semacam ini bisa kita contoh. Dan pasang niat yang baik juga ketika kita merenovasi rumah, mendekor rumah, ya. Bukan hanya untuk kesenangan pribadi kita semata, walaupun itu boleh, tapi juga demi untuk menjamu tetamu kita, sehingga ketika kita mendekor, merenovasi, kita dapat pahala menjamu sebelum tamunya datang, kita udah dapat pahala semacam itu. Sebab kan menjamu tamu bagian dari sunnahnya Nabi dan bagian dari keimanan. Nah, ini juga hal penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Terus juga dari sini, ya, Nabi SAW senang ketika melihat para sahabatnya hidup mereka seperti ini, pola hidup mereka seperti ini. Ya. Terus di sini disebutkan bahwasanya Abul Haytham setelah mempersilahkan mereka duduk, masuk di kebunnya dan beristirahat, Abul Haytham menuju kepada pohon korma yang ada di kebun, dan dia memetik satu renceng korma dan dibawakan ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu renceng. Nah, dari sini juga kita bisa petik, ya, bahwasanya dulu rumahnya para sahabat itu, ya, mereka nanam pohon berbuah, ya, yang bisa dinikmati dan jadi bahan makanan mereka serta jamuan untuk tamu. Kita nggak harus tanam korma di rumah kita, emang nggak bakal numbuh juga, begitu. Tetapi kita sesuaikan dengan negeri kita, ya. Nanam di rumah kita pisang sebagai contoh, ya, apel kah, pohon-pohon yang berbuah lainnya, yang sehingga ketika kita duduk dengan tetamu kita bisa sajikan itu. Terus juga lebih istimewa dibanding kita beli korma, beli buah dari pasar, kita sajikan ke tamu, sama kita bilang ini dari pohon sendiri. Lebih istimewa. Apalagi ketika dia petik sendiri. Kayak begini, Abul Haytham bawain serenceng, lo ambil sendiri tuh yang mana yang lo mau. Ya, sebagai bentuk penghormatan kepada tetamu.
Tetamu juga senang ketika kita sini lo petik sendiri ini dari pohon. Waduh, itu sebagai bentuk jamuan, ya, yang lebih dibanding cuma sekedar makan sama metik sendiri beda. Ya. Nah ini karena kan pohon kurma besar, nggak mungkin dia orang tamu suruh manjat sendiri, kagak lah. Abul Haytham ngambil satu renceng, nah didekatkan, petik sendiri dia tuh ketika satu renceng dibawakan, ya, fawadha, diletakkan di hadapan Nabi SAW dan Abu Bakar wa Umar. Nah, kenapa dipetik satu renceng? Nabi bilang kepada Abul Haytham, faqala Nabi afala tanaqait lana min rutabih. Kenapa nggak ngambil rutopnya aja? Rutop tuh yang udah matang lembut, ya. Itu aja, sediain di piring lah, di wadah, tinggal kita makan. Maka Abu Haytham bilang, tidak ya Rasulullah, saya ingin kamu memilih sesuai selera kamu. Sebab kan satu renceng tuh ada yang udah jadi korma kering, ada yang masih basah, ada yang masih menjelang basah, ada yang masih setengah matang, ada yang masih mentah. Semuanya dinikmatin, ada rasanya masing-masing. Nah, macam-macam itu disodorkan kepada tamu, biar tamu yang milih sesuai dengan seleranya. Terus yang menarik di sini pola hidup yang bisa kita petik dari mereka. Pada akhirnya kan Abul Haytham menyembelih kambing, ya. Tetapi sebelum hidangan utama dihidangkan, Abul Haytham menyodorkan kurma, buah-buahan, sebagai hidangan pembuka. Nah, ketika kita menjamu tamu seperti ini, polanya mereka kasih hidangan pembuka, terus baru hidangan utama. Nah, yang menarik adalah, ya, selain hal yang tadi kita sebutkan, adanya hidangan pembuka dan hidangan utama, ya, untuk kita berikan jamuan kepada tetamu, ya, perlu kita ketahui. Nah, ini juga para ahli mengatakan, disinilah bentuk jamuan sehat, makanan sehat kayak begini, ya. Sebelum kita makan hidangan utama, kita makan buah dulu. Bukan buah di akhir, buah itu di awal, ya. Buah itu di awal. Dan ini, ya, selain yang tadi disebutkan, bahkan dalilnya dari Al-Quran juga ada dalam surat Al-Waqi'ah. Ayo. Salah satunya dalam surat Al-Waqi'ah. Itu ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang hidangan-hidangan yang ada di surga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna fiha anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Waqi'ah itu bagaimana Allah menjamu penghuni surga, ya. Mereka dijamu, dipersilahkan duduk di atas permadani yang empuk, ya. Dan mereka saling bersandar di tempat sandaran di atas permadani itu. Dan mereka duduk saling menghadap-hadapan satu sama lain, mutaqabilin, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Terus Allah menyebutkan, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun,
mereka dikelilingi oleh wildan itu. Kalimat wildan itu digunakan sebagai anak-anak yang masih kecil, anak-anak kecil yang kita suka lihat, ya. Anak-anak kecil itu yang masih bagus, kulitnya bersih, putih, cakep, baik laki-laki mau perempuan, kita ngelihatnya senang. Gitu. Nah, mereka itu di sorga kelak tuh yang akan menjadi pelayan bagi penghuni surga. Nah, dari sini satu hal penting. Pelayan yang melayani tetamu itu, ya. Nih, hal penting. Kita ketika melayani tamu, dan ini juga bisa diambil sebagai sebagai metode ketika kita buka restoran. Pelayan yang melayani tamu itu harus orang-orang yang bagus, enak dilihat. Enak dilihat dari segi fisiknya, pakaiannya, ya. Sebab lihat nih, Allah bagaimana ngajarin dalam Al-Quran ketika memberikan jamuan kepada tetamu-tetamunya yang ada di sorga. Saya menarik ada satu hal tuh, dulu waktu kita pergi ke Singapura untuk hadir haul di Masjid Ba'alawi yang dipimpin oleh Habib Hasan bin Muhammad Al-Attas. Itu ada satu hal menarik ketika beliau menyambut tamunya, kan ada orang-orangnya dia nih yang memang khidmah di masjid. Itu beliau taruh yang menyambut tamu-tamu yang baru keluar dari mobil yang dari datang, itu orang-orang yang cakep, yang ganteng, begitu, yang rapi, betul-betul dipilih orang-orang yang ganteng. Sehingga ente bayangin, turun dari mobil kita disambut sama orang-orang yang menarik. Nah, beda kan ketika disambut orang-orang, itu serem banget gue lihat. Beda. Begitu kita keluar dari mobil, yang nyambut orang-orang yang bagus, cakep, ganteng, gitu. Mood kita juga bagus. Mood kita juga langsung bagus, nyaman. Tapi begitu keluar dari mobil, muka menyeramkan, bau keringat, ya udah nggak nafsu, hilang mood kita. Ini penting. Ternyata Al-Quran jauh dari sebelum itu udah ngajarin cara, metode semacam ini. Terus tetamu itu pertama datang disediakan minuman, bi aqwabin wa bariqa wa ka'sin min ma'in, dikasih minuman-minuman yang enak. Itu awal jamuan seperti itu ketika kita menjamu tamu. Kemudian minuman-minuman yang enak, baik itu air ataupun sirup atau lain sebagainya, ya. Wa fakihatin, baru buah-buahan, ya, yang bisa dipilih oleh siapapun, beragam buah-buahan, macam kayak ini, dia bawain tuh serenceng korma dengan beragam jenis macam-macam korma yang ada di rencengan untuk dipilih. Baru setelah itu Allah bilang walahmi tairin, ya, dan daging burung. Kalau kita sedianya daging ayam atau daging kambing atau daging sapi, artinya makanan utamanya belakangan. Tapi sebelumnya itu makanan pembuka. Walahmi tairin mimma yashtahu wa hurun 'ain. Allah. Nah, ini yang bisa kita petik dari hadis ini. Saat itu Nabi bilang ketika Abu Haytham menyodorkan satu renceng, kenapa nggak dipilihin satu macam aja, yaitu rutab? Ini kan semuanya di ini. Dan supaya kamu bisa memilih, ya Rasulullah.